gue yakin kalian udah nggak heran lagi dengan kelakuan warga TikTok yang seperti itu ya. Yang toksik lah, yang tolol lah, yang melahirkan tren-tren aneh lah. Ya pokoknya banyak sekali hal-hal yang di luar nalar di internet itu lahir dari para penghuni aplikasi itu. Cuman masalahnya teman-teman, yang satu ini menurut gue agak keterlaluan teman-teman. Sebenarnya kejadiannya udah 2 atau 3 minggu yang lalu, yaitu yang terjadi oleh seorang kreator bernama Oma Grace. Dia adalah seorang nenek-nenek yang jualan boneka live streaming berjam-jam di TikTok demi bisa bayar kontrakannya. Dan sebagai ciri khas warga TikTok ya, melihat seorang nenek-nenek yang masih berjuang menyambung hidupnya, bukannya disupport, malah dikatain. Ngatainnya bangsat banget lagi. Dan itu pertanyaan yang cukup serius tentang apa yang sebenarnya terjadi pada otak manusia ketika dia dikasih internet dan anonimitas. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Dari mana datangnya orang-orang goblok ini yang berani ngetik komentar seperti itu di konten live streaming seorang nenek-nenek yang sedang berusaha menyambung hidup. Kira-kira apa yang sedang terjadi di kepala mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tolol-tolol seperti itu, ngetik komentar yang goblok-goblok seperti itu, dan kenapa TikTok itu selalu jadi titik kumpul untuk orang-orang yang tolol. Jadi ternyata setelah gue cari tahu teman-teman, ada istilah yang namanya TikTok brain, yaitu kondisi ketika kita siap kali scrolling dan nemu video yang menarik, otak kita akan melepas dopamin atau hormon kesenangan. Nah, format video pendek ini ngasih dopamin dalam dosis yang kecil tapi sering. Dan akhirnya lama-lama otak kita yang biasanya memproses dopamin yang besar tapi lambat, lama-lama mulai mengkalibrasi dirinya sendiri. Dia mulai terbiasa dengan reward atau penghargaan yang datang lebih cepat, lebih gampang, dan selalu ada yang baru setiap kita swipe, setiap kita scrolling. Jadi penonton video pendek dalam jangka waktu yang lama dan berulang-ulang, umumnya mereka mengalami perubahan di bagian otak mereka terkait kontrol perilaku, penurunan impulsivitas, dan kemampuan self-regulation atau kemampuan untuk berhenti, mikir 2 kali, dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Semua naluri manusiawi itu menurun karena sering nonton video pendek. Nah, naluri self-regulation inilah yang harusnya menahan seseorang untuk tidak berkomentar jahat di konten-konten yang mereka tonton. Apalagi di konten seorang nenek-nenek yang jualan boneka kayak Oma Grace tadi. Cuman masalahnya teman-teman, lagi-lagi format sosial media dari TikTok ini, video-video pendek ini sangat ampuh sekali untuk menurunkan naluri itu, untuk menurunkan kemampuan itu. Akhirnya yang terjadi adalah jarak antara niat jahat dengan tindakan jahat itu tipis. Jadi kalau hari ini kita mempertanyakan kenapa penghuni aplikasi item itu pada seperti itu, pada bego-bego, ya salah satunya karena memang formatnya membuat mereka seperti itu. Formatnya menurunkan kemampuan mereka untuk berpikir lebih dalam, berpikir 2 kali. Dan akhirnya bukan mereka kumpul di situ, tapi memang begitu mereka masuk ke situ, candu itulah yang membuat mereka jadi sama semua, jadi goblok semua. Dan juga gini teman-teman, manusia itu punya kecenderungan untuk berperilaku lebih ekstrim di ruang digital karena perasaan anonimitas ini atau ya second account ini mencabut konsekuensi sosial yang biasanya jadi rem alami. Contohnya gini teman-teman, misalkan di dunia nyata ya, ketika kita ngatain seseorang, terus kita melihat perubahan ekspresi dari orang yang kita katain itu secara langsung, misalkan dari yang awalnya dia biasa aja, terus kita katain tiba-tiba dia sedih, dia murung, dia mengisolasi dirinya, menyendiri. Reaksi yang kita lihat itulah yang bikin otak kita memproses itu sebagai sinyal empati. Sinyal empati itulah yang bikin kita punya rem untuk tidak berbuat hal-hal yang lebih buruk lagi terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, cuman masalahnya, lagi-lagi teman-teman, di TikTok, semua orang bisa merasa kebal cuma karena mereka merasa tidak terlihat. Dan korbannya buat mereka bukan orang beneran. Korbannya cuman konten, cuman video. Dan akhirnya ketika lu tidak lagi melihat korban sebagai manusia, maka melakukan hal sejahat apapun rasanya bukan hal yang jahat. Perubahan ekspresi dari Oma Grace, seorang nenek-nenek, lagi-lagi gua ulang-ulang nih kata-kata, seorang nenek-nenek yang berusaha menyambung hidupnya demi bayar kontrakan, itu di mata orang-orang tolol di TikTok, itu nggak ada harganya, nggak ada artinya.
Karena yang mereka lihat bukan manusia, cuma konten doang, cuman video doang. Dan karena mereka tahu Om Agris itu tidak bisa melihat mereka secara langsung, akhirnya itulah yang bikin mereka merasa bisa ngetik apapun sesuka mereka, bisa komentar apapun sesuka mereka. Dan lebih buruknya lagi teman-teman, ketika ada ratusan komentar yang jahat sekaligus, maka disitulah terjadi diffusion of responsibility, atau tanggung jawab moral yang tersebar ke ratusan orang sampai akhirnya tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Bukan cuman gue yang komentar kayak gitu kok, banyak juga orang yang ikut komentar jahat kok. Dan disitulah terjadi kekejaman kolektif, dimana nggak ada orang yang mau ngaku. Dan inilah susahnya hidup di bangsa yang masih mukulin maling ayam rame-rame, Pak. Susah ketika sebuah hal yang buruk dilakukan oleh banyak orang, jadi seolah-olah terlihat biasa aja, bahkan terlihat benar. Cuman ada satu hal yang kayaknya jarang dibahas orang-orang ketika ngebahas habit internet orang-orang Indonesia. Dan satu hal ini kayaknya sangat-sangat amat khas Indonesia banget lah. Jadi gini teman-teman, kita ini dibesarkan dalam budaya ketimuran yang sangat kental sekali. Budaya untuk menjaga harmoni, budaya sungkan, budaya ewoh pekewuh, kalau bahasa Jawanya. Kita selalu diajari untuk jaga perasaan orang, jangan negur langsung di depannya, tetap jaga sikap atau tetap senyum meskipun hati kalian lagi kacau. Masyarakat kita ini secara kultural memang dilatih untuk menyembunyikan emosi negatif, karena mengekspresikan emosi negatif secara spontan itu bisa dianggap merusak harmoni atau merusak kerukunan atau merusak budaya sungkan. Masalahnya, emosi negatif yang tidak diungkapkan itu bukan berarti dia hilang. Emosi negatifnya, marahnya, frustasinya, stresnya, itu tetap ada di pikiran orang-orang. Dipendem, tapi lama-lama terakumulasi. Dan ini efeknya akan jauh lebih parah ketika terjadi pada orang-orang dengan kemampuan berpikir yang rendah. Yang akhirnya ketika mereka nemu sosial media, terutama TikTok, dengan anonimitasnya, dengan tidak adanya konsekuensi sosial secara langsung, semuanya meledak di sana. Semuanya diluapkan di sosial media. Bukan ke bos kalian yang ngeselin, atau bokap lu yang selingkuh mulu, atau cewek lu yang dipakai rame-rame, bukan ke objek yang membuat mereka marah, menciptakan emosi negatif itu sendiri, tapi ke kreator yang tidak bersalah, seperti Om Agris tadi. Kenapa demikian? Karena nggak ada konsekuensi sosial. Konten kreator yang nggak salah apa-apa tahu-tahu di-hit, itu nggak bisa ngehukum balik, nggak bisa nyerang balik. Ini biasa disebut displaced aggression, atau agresi atau kemarahan yang dialihkan ke target pengganti yang lebih aman. Dan akhirnya kolom komentar live streaming TikTok dari seorang lansia adalah tempat yang paling sempurna untuk itu. Simpelnya gini deh, lu tahu kan tradisi ospek universitas kita itu sampai hari ini masih banyak yang norak. Dari mana itu terjadi? Ya karena budaya ditekan turun-temurun. Yang atas menekan yang bawah. Yang bawah nggak berani nekan yang atas, akhirnya cari target yang lebih aman. Siapa? Bawahnya lagi. Gitu, terus sampai akhirnya terjadilah lingkaran setan. Sampai akhirnya mereka nggak tahu kenapa mereka ngelakuin itu. Dan perilaku itulah yang masih kental sekali dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan berpikir yang rendah di TikTok. Banyak riset yang menunjukkan kalau semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka akan semakin rendah kecenderungan agresifnya. Karena orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi, mereka bisa dengan mudah mengidentifikasi apa yang mereka rasakan dan dari mana asalnya. Akhirnya mereka bisa meregulasi emosi itu sebelum jadi tindakan. Mereka bisa memikirkan emosi itu, bisa meredam emosi itu sendiri sebelum jadi tindakan yang agresif. Sementara teman-teman, orang-orang dengan kecerdasan emosional yang rendah atau goblok, mereka tidak punya kemampuan itu. Jadi ketika orang-orang goblok ini marah atau frustasi, habis dimarahin bosnya, diselingkuhin pacarnya, atau ngelihat orang tuanya berantem, yang bisa mereka lakukan cuma satu, keluarkan sekarang ke siapapun yang bisa jadi target mereka. Dan berdasarkan riset teman-teman, setelah orang-orang goblok ini melakukan agresi atau meluapkan kekesalan mereka ke siapapun target mereka, emosi negatif mereka bisa benar-benar turun. Dan emosi positif pelan-pelan naik. Itulah salah satu alasan kenapa tawuran itu seringkali hanya terjadi di komunitas orang-orang miskin.
Artinya apa teman-teman? Bagi mereka, menghujat nenek-nenek yang berusaha live streaming demi menyambung hidup, itu ternyata bikin mereka lega. Bikin mereka ngerasa plong, stress release. Nggak peduli apa yang dirasakan oleh korbannya, tapi yang mereka pikirin cuman yang penting mereka lega dulu. Dan itulah bahayanya teman-teman. Sayangnya mereka sama sekali nggak sadar kalau itulah salah satu tanda paling jelas dari kebodohan. Mereka nggak sadar kalau mereka goblok. Bahkan banyak dari mereka yang ngerasa pinter malahan. Baca informasi nggak jelas dikiranya info A1, terus ngerasa paling kritis, ngerasa paling pinter gitu. Dan itu banyak sekali di TikTok, teman-teman. Makanya pemerintah kalau pemilu larinya ke situ. Karena gampang disetir. Tapi berita baiknya teman-teman, di balik semua kegoblokan ini, sebenarnya Komdiki itu juga udah melakukan sesuatu, Pak. Mereka udah mulai bertindak untuk membatasi pengguna minimal 16 tahun ke atas. Dan itu terbukti banyak sekali akun-akun bocil-bocil di bawah 16 tahun yang tiba-tiba ke-ban dan keblokir. Mau yang nakal atau mau yang sok-sokan ngasih motivasi, sikat semua, Pak. Ya itu salah satu berita bagusnya teman-teman. Komdigi juga sebenarnya udah bertindak lah. Cuman sayangnya kita kan lihat realita di lapangan ya. Kalau yang goblok itu bukan cuma bocil, Pak. Orang dewasa selama itu di TikTok juga banyak yang tolol. Banyak yang norak. Sama aja sebenarnya mau boomer, milenial, Gen Z selama itu di TikTok. Itu banyak sekali Pak, yang wadidaw itu banyak sekali. Makanya saran gua ini untuk pemerintah atau pihak TikTok atau siapapun yang punya kewenangan untuk meregulasi aplikasi Dewa ini, saran gua simple deh. Coba kasih fitur tes IQ setiap kali orang-orang mau bikin akun. Jadi ketika orang mau daftar atau sign up ke akun TikTok mereka nggak cuman harus ngisi nomor HP dan ya bla bla bla, tapi kalau mau bikin akun, mereka harus jawab 20 soal tes IQ dulu. Kalau skornya bagus, baru boleh lanjutin tuh, masukin nomor HP segala macam. Cuman kalau dia ternyata tolol, ya nggak bisa. Maka dengan begitu, pasti ke filter itu. Orang-orang goblok nggak boleh main sosmed, itu pasti ke filter. Bahkan kalaupun gua yang ke filter ternyata gua tolol, nggak apa-apa, gua hidup tanpa sosmed nggak apa-apa. Jadi kalau dipikir-pikir, ya memang Komdigi sudah bergerak, tapi masih ada hal lain yang jauh lebih maksimal. Coba pertimbangin tes IQ itu tadi deh, oke? Ya itu sekedar opini gue teman-teman, dan yang namanya opini bisa salah, bisa bener ya. Jadi kalau kalian punya opini sendiri atau ingin mengkritisi apa yang gue sampaikan dari tadi, silahkan langsung komen di bawah aja, kita diskusi di sana. Memang belum tentu gue bales, tapi udah pasti gue baca. Jadi nggak usah khawatir. Satu persatu gue baca, tenang aja. Jadi ya apapun yang kalian pikirkan, silahkan komen di bawah, kita diskusi di sana, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya. Tes.